Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan Lewanusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic CSS, yaitu bagian selektor. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bagian-bagian CSS ada selector, ada declaration, ada property, ada value, dan yang lainnya. Ada beberapa jenis selektor yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah selektor yang universal, kemudian elemen HTML, class, ID, dan terakhir adalah atribut. Kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu selektor universal ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempengaruhi seluruh tag sehingga hanya ada satu di dalam CSS. Semua yang di setting di bagian universal selector akan mempengaruhi seluruh tag yang ada pada atribut atau bagian dokumen HTML. Ditulisnya dengan menggunakan tanda asterisk ya. Kemudian yang kedua yaitu elemen type selector. Jadi ini adalah type atau tag elemen HTML yang dijadikan atau yang difungsikan stylenya menggunakan CSS ya. Jadi ini bisa juga disebut dengan tag selector untuk menunjukkan pada selektor mana yang akan dibuat CSS-nya atau stylenya. Yang ketiga adalah class selector. Jadi mencocokkan aturan dengan membawa atribut kelas yang nilainya cocok dengan yang kita tentukan di class selector. Caranya yaitu dengan mendefinisikan sebuah kelas selector dengan tanda titik ya. Jadi namanya diawali dengan tanda titik baru nama kelas selector ya. Yang keempat yaitu ID selector, hampir sama dengan kelas selector, penggunaannya maupun penulisannya, tapi yang beda adalah ID ini bersifat unik ya. Kalau kelas tadi bisa bersifat bisa berulang atau bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk tag lain dengan kelas yang sama. Tapi kalau ID hanya bersifatnya unik, hanya sekali dipakai dalam satu halaman untuk satu tag elemen HTML tertentu. Kemudian penulisannya yaitu awalannya adalah tanda keres atau tanda pagar ya. Terakhir adalah atribut selector. Jadi atribut yang kita ketikkan pada sebuah tag atau pada sebuah elemen tertentu itu bisa di-stylekan atau dibuat CSS-nya menggunakan awalan kurung, bukan tanda pagar ya, tanda kurung siku ya. Oke, saya awalan tanda jadi menggunakan tanda kurung siku baru nama atributnya apa yang akan dibuat stylenya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo program. Saya menggunakan editor Visual Studio Code. Kemudian saya akan buat file HTML baru.
Kemudian saya akan mendefinisikan HTML-nya terlebih dahulu. Nah, di bagian ini saya akan menggunakan inner CSS-nya, atau namanya adalah embedded CSS. Jadi dimulai dengan tanda style, baru isi CSS-nya apa. Oke, yang pertama kita akan mendemokan universal selector. Jadi misalkan ini ada elemen H1, kemudian saya tambahkan lagi elemen paragraf, oke. Di sini biasanya untuk universal style selector itu digunakan untuk mendefinisikan margin ya, biasanya padding atau margin. Tapi sekarang kita coba untuk mendefinisikan warna fontnya. Jadi warnanya biru. Jadi baik itu elemen H1 maupun elemen paragraf, warnanya adalah warna biru ya. Misalkan saya tambahkan lagi elemen H2, save. Kita cek di sini, maka warnanya pun akan tetap warna biru karena selektor universal ini ya. Selanjutnya saya akan menggunakan selektor elemen. Jadi elemen H2 sekarang warnanya adalah merah. Sekarang warna untuk elemen H2 ini adalah crimson ya, atau merah. Jadi semua yang ada di elemen H2 ini akan berwarna merah. Kita cek, warnanya masih tetap merah karena elemennya yang kita beri nilai colornya. Selanjutnya yaitu kelas. Pertama kita menggunakan awalan titik, baru kelasnya apa, nama kelasnya apa. Ini saya buat cetak tebal, size-nya saya buat extra large ya. Jadi di H2 saya tambahkan kelas, nama kelasnya adalah
kelas. Save. Jadi ukurannya lebih besar ya. Agar terlihat, saya akan buat warnanya menjadi hijau ya. Oke. Jadi sekarang elemen H2 memiliki kelas kelasnya adalah namanya kelas. Jadi kelas yang H2, elemen H2 yang di bawah memiliki kelas namanya kelas. Oke, supaya pelafalannya berbeda. Jadi kelas 1 itu adalah nama kelas dari H2, elemen H2 yang paling bawah ya, baris ketiga. Kemudian setelah kelas ada ID. Oke, untuk H3, elemen H3 itu memiliki kelas yang sama dengan elemen H2 ya. Jadi kelasnya sama. Selanjutnya itu kita coba ID. Oke, nama ID-nya adalah ID underscore 1. Stylekan menggunakan awalan pagar ID underscore 1. Oke, warnanya violet ya. Nah, ini H1 warnanya ungu atau violet. Kemudian jika kita samakan ID-nya, maka akan terlihat ada alert atau informasi kalau ID-nya akan bermasalah, karena tidak seperti kelas, ID itu bersifat unik pada satu style CSS tertentu ya. Jadi seharusnya bisa dipakai, tapi akan menyebabkan masalah jika tidak diperbaiki ya. Nah, ketika sudah dibuat ID yang lain, ID underscore 2 misalkan, maka pesan error tadi pada editor akan berubah ya.
Oke, dia ikut tetap pada elemen H2 ini ya, karena ID underscore 2 nya belum didefinisikan nilainya. Kemudian yang terakhir adalah atribut. Jadi contoh, saya akan membuat sebuah form. Nah, di dalam form ini input, nah atributnya adalah teks ya. Oke, kita cek. Nah, ini adalah inputannya. Warnanya biru karena masuk ke style yang universal ya. Jadi kalau kita akan ingin membedakan style pada atribut, maka penulisannya seperti ini ya. Formnya adalah input, elemennya adalah input, atributnya adalah teks ya. Oke, kemudian saya buat warnanya menjadi tadi warnanya biru ya, jadi abu-abu aja ya. Kemudian fontnya saya buat menjadi bold agar lebih tebal terlihatnya. Jadi harusnya warnanya adalah nggak kelihatan. Oke, kita cek lagi. Nah, warnanya abu-abu ya. Oke, jadi warnanya abu-abu, font weight-nya bolded. Oke, itu adalah contoh penggunaan selektor, type-to-fill selector pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.